Ya, dan pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Wali Kota Palu, Bapak Dr. Andes Hidayat MSI, dan kita akan membicarakan tentang penanganan COVID-19 di Kota Palu. Kita juga akan bertanya soal rilis update terbaru ya mengenai perkembangan COVID-19 di Kota Palu serta upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palu menangani perkembangan COVID-19 atau mengurangi di Kota penyebaran Palu. COVID-19. Betul sekali, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita akan Baik. melakukan dialog bersama Bapak Wali Kota, ya. Ya, dan saat ini sudah terhubung bersama Bapak Dr. Andes Hidayat MSI, Bapak Wali Kota Palu. Assalamualaikum Pak Wali. Selamat malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wali Kota, apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas, Pak? Iya, Pak Ya, Wali. bisa terdengar. Oke, baik Pak Wali. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog melalui video call ini, Bapak. Kita akan berbicara tentang penanganan COVID-19 di Kota Palu. Untuk yang pertama nih, Pak Wali, rilis update data per hari ini, Pak Wali, tanggal 17 April 2020. Iya. Oke, baik. Untuk data hari ini, itu akan disampaikan sebentar jam 8 malam. Tetapi data yang kemarin ini yang baru bisa saya sampaikan, ya. Yang pertama bahwa pelaku perjalanan yang dipantau saat ini, yaitu status pelaku perjalanan ya, itu 1.143 kasus. Kemudian yang dinyatakan dalam status OTG itu 38 kasus. Kemudian ODP itu 188 kasus. Kemudian untuk PDP itu 12 kasus. Dan kemudian yang dinyatakan positif sementara dirawat 4 orang. Dan kemudian yang dinyatakan positif meninggal dunia itu 2 orang. Dan 2 orang pasien yang sudah sembuh. Itu update data dari pos pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu yang diupdate data kemarin. Untuk data hari ini itu akan diupdate pada jam 8 ini. Demikian ini Mbak Nita dan Pak Andar. Mengenai penanganan COVID-19 di Kota Palu demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Palu, begitu Pak Wali, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sampai saat ini? Kami lihat memang salah satunya adalah mengenai pemeriksaan di perbatasan kota, begitu ya. Selain itu upaya yang sudah dilakukan hingga saat ini apa saja Pak Wali? Ya, baik. Beberapa kebijakan yang kami coba lakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kota Palu. Kami membentuk pos lapangan, ya. Kami membentuk pos lapangan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kota Palu. Nah, pos lapangan ini di mana ada 6 pintu masuk, ya, di wilayah Kota Palu ini. Ya, kami menempatkan pos pemeriksaan kesehatan, yaitu pertama pos pemeriksaan kesehatan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kemudian ada 2 pelabuhan di Kota Palu, yaitu Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Taipa. Kemudian ada 3 jalur jalan sebagai pintu masuk di Kota Palu, khususnya bagi warga masyarakat yang dari timur itu kami tempatkan di pos Kelurahan Lambara. Kemudian yang dari utara itu kami menempatkan pos pemeriksaan kesehatan di Pantoloan, dan kemudian yang dari barat ini kami menempatkan pos di Kelurahan Watu Sampu. Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan di pos pintu masuk Kota Palu itu yaitu dibuka pada jam 07.00 sampai dengan jam 22.00. Nah, oleh karena itu pukul
22.00 semua pintu masuk wilayah Kota Palu kita tutup dan akan dibuka pada 07.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, hal ini sudah kami menyampaikan surat kepada gubernur-gubernur di wilayah Sulawesi, ya, dan semua bupati di wilayah Sulawesi Tengah ini. Kami sudah menyampaikan agar supaya, ya, gubernur ini dan kemudian bupati-bupati di wilayah Sulawesi Tengah ini menyampaikan kepada warganya agar supaya menyelesaikan waktu, ya, waktu penutupan pintu masuk di Kota Palu agar supaya tidak bertumpuk kendaraan-kendaraan di pintu masuk pada jam 10 malam sampai dengan jam 07.77 pagi itu, 07.00 pagi itu. Ini himbauan kami kepada semua gubernur. Nah, saya kira kemudian langkah kedua ini juga kami masih melakukan upaya-upaya di mana kami akan membentuk, ya, ruang perawatan yang kami namakan pos. Kami ulangi, pondok perawatan OPD dan OTG COVID-19. Harapan kami sebenarnya menggunakan gedung-gedung asrama haji, kemudian gedung LPM, kemudian gedung Badan Diklat. Artinya langkah-langkah ini agar supaya kasus-kasus ODP dan OTG itu tidak lagi, harapan kami tidak lagi isolasi mandiri, tetapi marilah kita rawat warga-warga kita ini. Dan apabila warga ODP dan OTG ini kita rawat, maka harapan kami mudah-mudahan ini betul-betul kita putus mata rantai. Dan setiap warga yang ODP dan OTG itu kami jamin keluarganya, paling tidak kita berikan sembako, ya, setiap hari. Itu harapan kami. Nah, kemudian langkah berikutnya kami membentuk posko, ya. Kami membentuk posko induk ada di lapangan Watulemo, ya. Posko induk ini akan melayani, ya, warga masyarakat apabila terjadi sesuatu, khususnya warga masyarakat ODP dan OTG yang saat ini kami belum merawat di pondok perawatan ini karena masih dalam persiapan. Nah, masyarakat inilah yang posko induk ini akan menjemput, ya, pasien-pasien yang mungkin akan meningkat menjadi status PDP. Nah, juga, ya, situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Kota Palu ini terus dipantau oleh tim surveillance dan posko-posko yang ada di kelurahan. Ya, ini posko kami ini terus dilakukan di posko-posko di kelurahan yang dilaksanakan lurah dan Satgas K5. Nah, kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama UMKM, warga masyarakat yang membuka warung, kafe-kafe, pada prinsipnya tidak melarang dibuka, tetapi tidak usah menyiapkan kursi dan meja sehingga tidak lagi orang masuk makan atau minum di situ. Harapan kami orang datang membeli langsung pulang, gitu. Demikian langkah-langkah kami dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Palu ini. Ya, baik Pak Wali, ada yang menarik tadi di pos. Ya, Pak Wali. Ada yang menarik tadi di pos pemeriksaan begitu, ada petugas yang tidak menggunakan APD lengkap. Ini juga kami menyimak perkembangan di media sosial Humas Kota Palu begitu, dan menjadi satu keluhan masyarakat bahwa petugas di sana yang bertugas untuk memeriksa orang lewat keluar masuk di perbatasan begitu di pos-pos pemeriksaan tidak menggunakan APD lengkap, Pak Wali. Beberapa, ya? Iya. Seperti apa Pak Wali ini? Jadi gini, saya kira tidak ada petugas pemeriksa, petugas medis yang ada dalam ruangan pemeriksaan itu, saya kira semua pakai APD, Saya tidak tahu pos di mana itu, ya. Tetapi pada prinsipnya kami siap semua APD, semua tenaga-tenaga medis, ya, tenaga medis yang memeriksa kesehatan di dalam ruang pos pemeriksaan itu, saya yakin semua pakai. Karena semua kita lengkapi. Kita lengkapi. Baik Pak Wali, juga ini terkait dengan tadi Pak Wali juga sudah menyinggung tentang pemeriksaan, ya, ataupun juga upaya yang sudah dilakukan untuk mengamankan dua pelabuhan kita di Pantoloan dan juga
Pelabuhan Andar melalui Iya. Banter malam ini bersama Pak Wali. Ini kami ada update informasi terkait Iya. rencana kedatangan kapal feri, kemungkinan besar akan datang di pukul 5 Iya. hingga pukul 7 malam ini. Iya. Begitu Pak Wali, upaya yang sudah dilakukan untuk Iya. mengamankan ini seperti apa Pak Wali? Sebenarnya sudah siap semua pos-pos pemeriksaan, sudah Iya. siap ya. Iya. Di pelabuhan Pantoloan Terkait dan kedatangan pelabuhan, kapal feri ini? Taipa. Ada treatment khusus begitu Pak Wali? Semua yang tidak kemarin sudah dicoba satu kali, ya sudah ada datang satu kali dan itu aman. Ya, Oke. tentunya harapan kita semua warga masyarakat yang masuk di Kota Palu, jangan dulu ya, harus sabar. Kami akan periksa semua. Oke. Ini dalam rangka mengamankan semua masyarakat Kota Palu. Jangan kita harapkan orang-orang dari luar itu harus bersabar. Ini yang kami harapkan. Alhamdulillah beberapa hari. Ini sudah mau 4 hari, 5 hari kami laksanakan. Alhamdulillah semua warga-warga yang diperiksa itu ya itu cukup sabar karena memang mereka Iya. juga mau rupanya ini mau meriksakan diri. Ini gratis, mumpun gratis. Kami harapkan sekali lagi ya mohon kesabaran semua masyarakat karena kita melindungi warga masyarakat Kota Palu. Baik, Demikian ini. Pak Wali, seperti yang Pak, kita tahu bahwa ya. beberapa daerah di Indonesia pun juga saat ini tengah mengajukan PSBB dan beberapa daerah sudah disetujui dan ada juga daerah yang belum disetujui. Ya. Apakah nantinya Kota Palu ada rencana kemungkinan untuk melakukan pengajuan PSBB nih Pak Wali? Ya, saya kira untuk pengajuan PSBB ini tentunya ada persyaratan-persyaratannya. Ya, tentunya ini kami masih mengumpul bahan-bahan, persyaratan-persyaratan harus kita penuhi untuk mengajukan. Tetapi dengan langkah-langkah penanganan, insya Allah penanganan ini. Tinggal satu lagi yang harus kami lakukan betul ini, upayakan betul. Kami masih mencari gedung terus agar Ya. supaya status ODP dan OTG ini harus betul-betul tidak lagi dirawat di rumahnya. Kita ingin betul-betul mereka ini kita rawat di gedung-gedung yang kami sebut tadi itu. Mudah-mudahan gedung-gedung ini seperti asrama haji, LPMP, kemudian Badan Diklat Provinsi. Mudah-mudahan ini diberikan kepada kami, Baik. kami tangani betul-betul status ODP dan OTG tidak lagi perawatan di rumah. Iya. Langsung kita rawat karena semua perlengkapan kami, anggaran kami geser habis-habisan kepada penanganan. untuk Iya, baik Pak pencegahan Wali, ini COVID-19 bicara di soal Kota anggaran Palu. karena Pak Wali sudah Iya. menyinggung soal anggaran. Salah satu upaya atau keseriusan pemerintah adalah dengan mengeluarkan surat edaran untuk merevisi anggaran. Lalu kemudian Kota Palu sudah sampai mana begitu atau apa saja yang kemudian direvisi oleh pemerintah Kota Palu untuk Pemanfaatan menangani COVID-19 di kota ini, Pak? Iya, jadi gini, sampai jam 11 malam tadi malam saya di kantor sini ya melakukan revisi-revisi itu. Sampai tadi malam kurang lebih 40 miliar kami Ya. geser anggaran. Itu sudah betul-betul dengan kajian dan penelitian. Kalau masih ada kita tambah lagi. Yang penting bagaimanapun caranya kami akan melindungi masyarakat Kota Palu. Oke, jadi 40 miliar khusus Sudah untuk 40. menangani COVID-19, Pak ya? Iya, hampir 40 miliar. Oke. Iya, khusus mengenai COVID-19. Oke, Ya. baik. Nah, ini yang kemudian Demikian, menjadi Bu. penting dan harus dinotis begitu Pak Wali karena memang Iya. mobilisasi yang masih tinggi terjadi di wilayah kita ini, Pak Wali. Ini kemudian bisa dibilang masyarakat tidak begitu acuh tak acuh begitu dengan Iya. himbauan pemerintah Dan belum tertib untuk mungkin ya. melakukan social distancing dan juga physical distancing untuk stay di rumah saja begitu Pak Wali. Ada upaya yang lebih jauh begitu Pak Wali yang sudah diambil sebagai langkah antisipatif kemudian ketika yang terkonfirmasi positif ini bertambah tiap harinya. Sementara di luar sana mobilisasi warga atau masyarakat masih cukup tinggi di luar Pak Wali. Ya, jadi gini, yang pertama saya kira langkah kami yang pertama adalah mencegah ODP ya melalui pos pemeriksaan. Itu Oke. dalam rangka mencegah ODP ya. Langkah kedua ini yang masih kami upayakan. Langkah kedua ini yang dinyatakan ODP dan OTG, sebenarnya OTG ini orang-orang yang pernah
kontak dengan pasien-pasien yang positif. Iya. Ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh lagi dibiarkan di rumahnya, ya. Kita harus rawat orang ini. Makanya kami katakan, kami berupaya mudah-mudahan gedung-gedung yang kami katakan tadi itu bisa diizinkan untuk digunakan. Karena dana semua siap kami dengan APD, dengan semua perlengkapan, dokternya, perawatnya, dan kemudian kita sudah geser anggaran bagi semua warga yang OTD dan OTG dan ODP ini, kami biayai keluarganya, kami kasih sembako keluarganya. Tinggal menunggu gedung ini. Mudah-mudahan gedung-gedung ini diizinkan kami pakai, ya. Ya. Baik. Itu Mbak Anita Baik. dan Andar, ya. Pak Wali, ini terkait dengan penyintas saat ini yang masih berada di Betul. beberapa huntara. Langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Kota Palu yang masih berada di huntara. Betul, Andar, karena kita Iya. tahu salah satu potensi untuk terjadinya atau meluasnya penyebaran COVID-19 ini di huntara salah satunya bisa terjadi begitu cepat, begitu Pak Betul. Wali? Ada upaya khusus begitu Iya. Pak Wali? Ya, jadi gini, tenaga-tenaga kami melalui Paramera dan beberapa dinas dan juga dibantu oleh beberapa elemen-elemen masyarakat. Nah, tentunya di huntara-huntara ini saya mendapat laporan bahwa terus dilakukan penyemprotan disinfektan itu. Nah, tentunya kepada warga yang melakukan juga elemen-elemen masyarakat atau warga atau kelompok yang melakukan penyemprotan disinfektan itu, saya berharap juga agar melalui prosedur-prosedur. Artinya salah satunya yang pertama harus disampaikan dulu bahwa besok akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Sehingga masyarakat itu akan mengamankan makanan-makanan atau jualan-jualannya. Nah, saya kira dari Palang Merah Kota Palu dan dinas-dinas terkait, saya ini menyampaikan agar supaya melakukan terus penyemprotan disinfektan. Iya. Tetapi sekali lagi kami masih menunggu, ya, bahan baku daripada disinfektan yang agak langka kita temukan. Ini kami pesan 1000 liter, ya. Kami pesan 1000 liter. Nah, 30 liter itu akan menghasilkan 6000 liter disinfektan. Ini sangat sulit dan masih langka kita temukan. Ya, mudah-mudahan pesanan kami ini dalam waktu cepat datang. Gitu. Baik. Baik Terima kasih. Pak Wali, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Banters dari kantor Wali Kota malam hari ini, Pak Wali. Sehat selalu Pak Wali beserta seluruh jajarannya. Ya. Dan selamat bertugas. Amin. Selamat bertugas Ya, Pak amin, terima Wali, kasih. salam sehat. Ya. Baik, dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi penting lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.